Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa membaca suratul Al-Fatihah. Semoga hari ini kita diberi pemahaman. Kemudian kita berdoa untuk negeri kita yang sedang dilanda konflik ya, demo di mana-mana. Semoga bumi pertiwi kita ini tetap dapat bertahan di tengah banyaknya konflik. Berdoa, mulai. Oke, sebelum saya ke materi, saya harap semuanya tolong disiapkan alat tulisnya, buku tulis dan juga pensil atau pena. Karena pada materi hari ini semuanya wajib untuk mencatat. Karena kalau tidak dicatat ini benar-benar membingungkan. Ya. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke materi. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, bab 3. Ya, kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, karena hari ini kita membahas kedudukan UUD, maka kita tidak akan terlepas dengan pembahasan sistem perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas kedudukan dan akan kita kaitkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Ya. Sebelum ke pembahasan ini, kita fokus ke sini dulu. Ya. Di sini sudah saya buatkan peta konsep sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada apa ya? Asal muasal munculnya suatu undang-undang atau suatu hukum di tengah masyarakat. Ya. Coba perhatikan di sini. Di sini kita manusia pada hakikatnya itu sebagai makhluk sosial, ya, yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, di sini makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti kita akan berkelompok. Nah, ketika manusia ini sudah berkelompok dan kelompok itu semakin besar jumlahnya, maka terbentuklah sebuah bangsa. Saking banyaknya tidak bisa lagi disebut sebuah kelompok. Oleh karena itu disebut sebuah bangsa. Ya. Ketika sebuah bangsa ini terbentuk, ya, kelompok ini, kelompok A, kelompok B semakin banyak, terbentuklah bangsa. Dan bangsa ini juga semakin banyak anggotanya. Maka bangsa ini memerlukan sebuah wadah. Sebuah wadah untuk mereka melakukan segala aktivitas, entah aktivitas individu atau aktivitas sosial. Ya. Maka terbentuklah sebuah negara. Jadi yang pertama itu bangsa, kemudian terbentuklah sebuah negara. Kemudian ketika negara ini terbentuk, maka muncullah status yang namanya warga negara. Nah, karena status warga negara ini muncul, maka diperlukan suatu aturan agar status warga negara ini dapat dilindungi masing-masing, dapat dijaga satu sama lain. Maka muncullah istilah Pancasila. Ya. Nah, di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Pancasila ini memiliki kedudukan sebagai sistem atau sumber hukum yang paling tinggi. Ya. Jadi setelah Pancasila tidak ada lagi sumber hukum. Jika ditarik ke atas tidak ada lagi sumber hukum. Ya. Saya ulangi lagi, dalam konteks undang-undang dan ketatanegaraan, Pancasila ini memiliki kedudukan yang paling tinggi. Jadi jika ditarik ke atas tidak ada lagi sumber hukum lagi. Jadi ini sudah mentok, sudah jedok, ini Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi. Oleh karena itulah Pancasila ini disebut sebagai sumber hukum material. Ya, sumber hukum material. Ini sumber hukum material yaitu sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Pancasila terdapat 5 poin, 5 sila. Kemudian Pancasila itu memerlukan sebuah implementasi, memerlukan sebuah realisasi.
memerlukan sebuah penjabaran. Maka terbentuklah ini Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar ini memerlukan sebuah realisasi lagi yang lebih luas lagi. Maka terbentuklah sebuah TAP MPR dan seterusnya ini. Ya. Jadi Pancasila ini disebut sebagai sumber hukum material atau sumber dari segala sumber hukum. Karena ini sudah sebagai sumber hukum yang paling tinggi, maka tidak bisa ditarik lagi. Dan jika dipaksakan untuk ditarik lagi, maka akan kembali lagi ke sini, ke manusia. Akan kembali lagi ke bawah, ke manusia lagi. Bukan ke atas, tapi kembali ke bawah. Kok bisa begitu, Pak? Ya karena Pancasila ini bukan buatan seseorang, bukan buatan Insinyur Soekarno, bukan buatan Muhammad Hatta, melainkan Pancasila ini hasil dari budaya manusia, hasil dari tradisi adat manusia yang dilakukan sehari-hari. Contoh, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila pertama mencerminkan sebuah kebebasan beragama, sebuah keyakinan akan agamanya masing-masing. Juga mencerminkan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai manusia kita mempunyai tradisi untuk menyembah Tuhan, seperti agama Islam dengan sholat, agama Kristen dengan sembahyang ke gereja, Hindu ke pura, Buddha ke kuil dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak manusia sudah ada, ini sudah ada tradisi seperti itu. Ya, jadi ketika ini ditarik maka akan kembali ke manusia, karena Pancasila merupakan sebuah kebudayaan. Dan Insinyur Soekarno itu hanya menggali saja, ya hanya mengambil, kemudian dijadikan satu, kemudian diberi nama Pancasila. Bukan menciptakan, bukan ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, Pancasila ini bukan buatan seseorang, bukan buatan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno hanya menggali, ibarat makanan, Insinyur Soekarno hanya mengenalkan saja. Ya, bukan membuat. Jadi hanya menggali dan memberi nama dengan istilah Pancasila. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juni disebut atau diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, yang dimaksud hari lahir Pancasila itu hari lahir penamaannya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah di sini. Ini paling penting. Karena pada waktu itu saya pernah diskusi ya dengan salah seorang mahasiswa. Dia mengatakan bahwa 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila. Dia beranggapan bahwa pada sila pertama terdapat bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika 1 Juni itu hari lahir Pancasila, maka berarti Tuhan itu dilahirkan. Padahal Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi itu yang salah kaprah. Bukan isinya 1-5 bukan, tapi penamaannya, nama Pancasila ini itu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jadi itu yang disebut dengan hari lahir Pancasila. Ya, jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Minta tolong untuk dicatat karena ini penting ya. Dicatat dengan bahasa masing-masing. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.